Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama diharapkan kalian mampu mengetahui apa saja sih nilai-nilai atau penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Terus mengetahui nilai luhur Pancasila, mengetahui sejarah koperasi, dan kalian diharapkan bisa menentukan kalimat utama pada suatu paragraf. Nah, pertama ada penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima ada di halaman 122 sampai 123. Silakan dibuka. Yang pertama, ya, sila kelima itu bunyinya apa? Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Apa? Adi dan kamu atau rantai? Apa? Ya, sila kelima itu Adi dan Kapas. Oke. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya bisa diterapkan sebagai mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kalau misalnya kalian gotong royong, itu sebetulnya masuk ke sila kelima. Ya, gotong royong itu masuk ke sila kelima. Kalau musyawarah, mengambil keputusan, itu masuk sila keempat. Kalau misalnya tentang persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air, itu masuknya sila ketiga. Lalu tentang kemanusiaan, rasa saling tolong-menolong, saling membantu, itu sila kedua. Untuk ibadah-ibadah, tentang ketuhanan, itu sila ke-1. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil ya, terhadap semua orang. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Ini salah satu sila kelima, karena adil bisa menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Lalu menghormati hak orang lain. Jadi ketika temannya berhak untuk belajar, teman-teman menghormati dengan tidak mengganggu. Karena proses belajar temannya itu berbeda dengan kalian. Misalnya kalian bisa aja belajar dengan berisik, bisa, tapi temannya belum tentu bisa. Jadi harus saling menghargai. Makanya ketika di kelas itu, diusahakan tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, dan juga tidak melakukan keributan atau kebisingan ketika yang lain masih belajar, apalagi kalau kitanya juga belum beres gitu. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini masuk ke sila kedua dan juga sila kelima. Jadi sila kedua dan kelima itu mirip-mirip. Cuman kalau sila kedua itu benar-benar hanya manusia secara global. Kalau sila kelima itu lebih kepada peran manusia sebagai rakyat gitu. Terus tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Tahu pemerasan? Pemerasan tahu? Pemerasan tuh misalnya gini. Ica nih, punya rahasianya Nadifa tentang sesuatu hal. Terus Ica bilang gini, kamu mau nggak rahasianya aku bongkar? Kalau nggak mau, kamu kasih aku uang. Misalnya kayak gitu. Itu pemerasan. Sampai misalnya Nadifa tuh ngasih banyak, Ica, itu pemerasan namanya. Kayak di sinetron pernah lihat kan? Kalau misalnya ada yang jahat, terus yang jahatnya itu hampir ketahuan, ada yang lihat, disuruh tutup mulut gitu. Tapi yang ngelihat itu minta uang terus. Dengan ngancam, nanti kamu aku beberin loh rahasianya, itu namanya memeras. Terus minta uang, kok panas banget sih? Meminta uang terlalu itu juga
Rizky nggak bawa uang jajan, nggak bawa bekal. Terus si Akbar bawa uang jajan tanya, Rizky yang malakin Akbar. Nah itu namanya juga pemerasan. Mesin. Terus tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, teman-teman. Ternyata gaya hidup kita pun diatur pada Pancasila. Nah, tidak boleh bersikap boros dan punya gaya hidup yang terlalu mewah, nggak boleh. Selanjutnya, tidak merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Nah, kalau kalian sekarang lagi belajar, bekerja keras itu penting. Jadi berusaha dulu. Bisa nggak bisa, yang penting berusaha. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Ketika orang lain itu menghasilkan suatu karya, kita jangan bilang jelek banget sih. Gitu. Padahal dia itu mengerjakannya udah sesuai kemampuannya. Misalnya, Syauki itu pintar gambar, tapi gak bisa nyanyi, misalnya gitu. Terus pas Syauki maju ke depan, misalnya suaranya fals, misalnya. Teman-temannya meledekin, tidak menghargai, gitu. Itu nggak boleh, karena kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus suka melakukan kegiatan dalam mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, selanjutnya, ini penting diketahui nih, di halaman 130 sampai 131. Teman-teman boleh ditandai gitu loh. Jadi, dalam Pancasila itu ada 5 nilai-nilai luhur di setiap poinnya, setiap silanya. Yang pertama, di sila pertama, nilai apa? Ketuhanan. Yang sila pertama nilai ketuhanan, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, artinya adanya pengakuan terhadap adanya Tuhan, terhadap Tuhan sang pencipta alam semesta. Adanya pengakuan dan kebebasan memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu tidak berlaku diskriminatif. Masih ingat nggak? Ustazah sempat berkali-kali bilang diskriminatif itu artinya apa? Membeda-bedakan. Ya, diskriminatif itu membeda-bedakan. Jadi misalnya ada Ikhwan sama Ahwat, Ustazah ngebedain. Ustazah lebih senang sama Ahwat aja, nggak mau main sama Ikhwan, nggak mau ngajar Ikhwan, itu nggak boleh. Atau kebalikannya, Ustazah mau ngajar Ikhwan aja, nggak mau ngajar Ahwat, itu nggak boleh. Itu nilai ketuhanan. Nah, kalau diskriminatif dalam ketuhanan, kita nggak boleh. Nanti ketika kalian masuk SMP, misalnya SMP negeri, kalau di sekolah Islam kan mungkin ada orang dengan agama lain kan, pasti semuanya Islam. Tapi kalau kalian sekolah di sekolah umum, pasti ketemu dengan satu kelas itu ada yang non Muslim, misalnya agamanya Buddha atau agamanya Kristen atau Katolik atau Hindu atau apapun itu selain Islam. Kita nggak boleh mendiskriminasi. Ketika kerja kelompok nggak mau sama dia. Ketika ada kegiatan, misalnya mau nginep di villa sama teman-teman, dia nggak boleh diajak. Itu nggak boleh. Karena dia beda agamanya, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjaga toleransi. Tapi toleransi dalam batas yang wajar. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya semua manusia punya kelebihan dan kekurangan dari orang lain. Nilai ini mengajarkan kita bersikap dengan orang lain dan menjaga perasaan orang lain. Nah, nilai kemanusiaan ini lebih kepada kita dengan manusia itu sendiri. Misalnya, ya menjaga perasaan teman, menjaga perasaan keluarga, ayah, ibu, guru, kemudian adik, dan orang-orang lain di sekitar kita. Itu nilai kemanusiaan. Terus nilai persatuan. Mengandung makna usaha ke arah bersatu dan kebulatan rakyat membina rasa nasionalisme dalam NKRI, jadi Cinta Tanah Air. Merupakan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan sesuai semboyan bangsa. Semboyan bangsa Indonesia apa? Bhinneka Tunggal
Malika. Ya, Bineka Tunggal Ika. artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, dua. Kemudian yang keempat ada nilai kerakyatan. Ini di sila keempat. Sila ke-1 nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, dan sila keempat nilai kerakyatan. Nah, mengandung makna suatu pemerintahan dari, ingat ya, pemerintahan yang kita ada sekarang namanya demokrasi. Negara Kesatuan Republik. Kalau republik menggunakan sistem demokrasi, maksudnya demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apa aja tadi? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ulangi, 1, 2, 3. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maksudnya apa? Dalam menentukan pimpinan negara atau wakil-wakil negara, wakil-wakilnya itu awalnya rakyat kan? Presiden awalnya rakyat, berarti dari rakyat. Dipilih oleh rakyat juga. Rakyat yang nyoblos kan? Aku mau milih pas tahun kemarin, aku mau milih Pak Jokowi, aku mau milih Pak Prabowo, itu kan bebas. Yang milihnya adalah rakyatnya. Presidennya juga dari rakyat, yang milih rakyatnya. Untuk rakyat mereka semua yang ada di pemerintahan bekerja untuk siapa? Untuk rakyat. Gitu. Semua anggaran pun asalnya dari rakyat yang membayar apa? Pajak. Ya. Jadi ketika kalian mendapatkan beasiswa misalnya, kok temen aku dapat beasiswa, aku nggak dapat, kamu harus kejar beasiswa karena kan itu juga uang kalian juga dari pajak yang dibayarkan oleh orang tua. Terus sangat erat dengan proses demokrasi. Dan yang kelima nilai keadilan. Jadi di bedanya sila kedua dan sila kelima, kalau sila kedua ditekankan kemanusiaannya. Kalau sila kelima ditekankan untuk berlaku adilnya, yaitu sebagai dasar dan tujuan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Oke. Lanjut ya. Kemudian sejarah koperasi, teman-teman boleh buka halaman 124. Ustazah mau minta tolong bacakan halaman 124 paragraf ke-1, siapa yang mau baca? Aku. Boleh? Siapa itu? Fatin sudah. Sok, Fatin. Sejarah gerakan koperasi. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen Tahun 1071 sampai 1858 yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King pada tahun 1786 sampai 1865 dengan mendirikan koperasi di Brighton, Inggris pada tanggal 1 Mei 1828. King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Baik, terima kasih. Tadi ada tulisan The Cooperator. Nah, the Cooperator, kalau misalnya ada kata the dalam bahasa Inggris, huruf T ketemu dengan huruf H, itu lidahnya digigit the. Jadi jangan nanti lagi kalau baca itu pas pelajaran bahasa Inggris jangan bacanya the cooperator, the. Kayak misalnya this, bukan this, tapi this is that. Jadi kalau ada huruf T ketemu huruf H, itu lidahnya digigit.
Jadi those, these, they are. Apalagi? Bukan they are ya. They are. Gitu. Belajar aja nanti juga. Kalau kalian biasa diucapin, ntar juga bisa. Ustadznya dulu juga nggak bisa kok. Tapi karena belajar, terus tahu, jadinya akhirnya bisa mengucapkannya. Oke, paragraf kedua, siapa yang mau baca? Tambahan. Ya, siapa yang mau baca paragraf kedua? Siapa? Halo? Sini, sini. Di sini aja, duduk sini. Nggak usah di bawah, lampunya. Nggak usah di sini aja. Oke. Koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Fourier dan di Prancis mendirikan produk yang mengutamakan kualitas barang di Denmark. Pastor Kristiansen mendirikan koperasi pertanian. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bacakan? Oke, Akbar mau bacakan. Pasti adalah perkumpulan orang-orang, gabungan orang-orang berdasarkan kerelaan, dapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Terdapat kontribusi yang adil, terdapat modal terhadap modal yang dibutuhkan. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Terima kasih, Akbar. Oh, Zoom-nya habis. Masih ada nggak sih? Nggak ada, masih ada. Baik. Jadi, oh ini ada Fatin ya. Fatin Sabrina. Sebentar ya. Saya tambahin dulu. Nah, jadi sejarah koperasi. Tadi gerakan koperasi itu pertama digagas oleh Robert Owen. Nah, pertama-tamanya di dunia kan koperasi itu di luar negeri. Nah, kemudian koperasi itu ada juga di Indonesia. Di Indonesia sendiri digagas oleh seorang yang kita kenal loh. Sebelumnya kita ini dulu jelaskan dulu sejarah koperasi itu, pengertian koperasi itu apa? Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pernah dengar koperasi? Nah, bedanya koperasi dengan usaha-usaha yang lain, kalau koperasi itu dia punya anggota.
Jadi ada suatu koperasi, dia punya anggota, misalnya koperasi kelas 6, anggotanya seluruh kelas 6. Anggota itu nanti akan bayar iuran koperasi. Nah, iuran tahunan bisa, atau iuran bulanan, atau iuran mingguan itu disepakati berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi ya sekeluargaan aja gitu. Kemudian nanti dari uang itu akan dikelola bisnis, misalnya kelas 6 jualan alat tulis di sekolah. Kan nanti banyak yang beli. Misalnya aku lupa bawa pulpen tuh beli di koperasi kelas 6 misalnya gitu. Terus nanti kan kalau jualan pasti ada keuntungan dong. Nah, di akhir tahun keuntungan itu dikumpulin, dihitung berapa, dibagi. Satu dibagi untuk mengembangkan koperasi itu sendiri. Terus sisanya dibagi ke seluruh anggota koperasi. Nah, yang disebut sebagai SHU atau sisa hasil usaha. Nah, lihat di sini. Koperasi itu juga, ini contoh. Koperasi itu contohnya biasanya dikembangkan dengan bisnis-bisnis gitu. Nah, tujuan koperasi itu apa? Memajukan kesejahteraan anggotanya. Pada khususnya masyarakat, pada khususnya anggotanya, terus pada umumnya masyarakat sekitar. Karena koperasi itu biasanya juga mengadakan amal. Misalnya koperasinya sudah koperasi yang gede nih, udah besar. Dia mengadakan amal pas bulan puasa, misalnya bagi-bagi sembako, atau pas misalnya lagi krisis, dia bagi-bagi sembako gitu. Terus ikut dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adanya koperasi itu meminimalisir adanya riba dari peminjaman keliling. Berarti kalau koperasi itu diadakan sesuai kekeluargaan. Dikasih tahu dulu bagi hasilnya berapa. Nanti akan dialihkan bisnisnya kemana gitu. Jadinya apalagi koperasi yang berlandaskan syariat Islam itu pasti bagus banget. Nah, ini menghindari adanya bank keliling. Kalau bank keliling rentenir. Nah, kalau rentenir bank keliling itu dengan bunga. Kalau meminjam ada bunganya besar dan itu kita nggak tahu bunga itu kemana. Kemudian itu sangat menjerat orang yang meminjamnya dan bunganya besar sehingga itu sangat bahaya. Kalau semua orang di Indonesia terjerat hal itu, maka kita akan bangkrut. Negaranya juga akan bangkrut, bukan cuma orangnya. Gitu. Jadi koperasi ini menyelamatkan masyarakat juga dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalian tahu nggak siapa Bapak Koperasi Indonesia? Robert Owen bukan orang Indonesia. Siapa? Bill Gates lagi, bukan Bill Gates. Kalau ini kenal nggak siapa? 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 Tahu nggak ini siapa? Yang di rumah? Tahu nggak? Enggak. Ini adalah salah satu Bapak Proklamasi yang mendampingi Bung Karno, yaitu Bung Hatta, Insinyur Dr. Andes Muhammad Hatta. Tadi Akbar udah betul jawabnya. Gelar Bapak Koperasi Indonesia ini diterima sama Bung Hatta tanggal 17 Juli 1953 pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Berkat perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Jadi dikasih ini tuh bukan berarti beliau yang mendirikan, tapi beliau sangat berperan dalam koperasi Indonesia. Dia banyak memberikan ceramah serta menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Meskipun dijuluki sebagai Bapak Koperasi, Bung Hatta bukan pelopor berdirinya koperasi di negeri ini. Koperasi pertama kali didirikan tahun 1886 oleh Patih Purwokerto bernama Raden Arya Wiraatmaja. Oke? Oleh siapa? Raden Arya Wiraatmaja. Gimana nilainya? Jadi yang mendirikan pertama kali itu Raden Arya Wiraatmaja. Oke? Teman-teman boleh tulis di bawahnya Bapak Koperasi di sini nih.
Bapak Koperasi Bung Hatta, terus yang pertama kali mendirikannya itu Raden Arya Wiraatmaja. Koperasi pertama ini merupakan koperasi simpan pinjam bernama Ulfsparbank. Jadi masih dipengaruhi oleh penjajah ya waktu itu ya, orang-orang Eropa. Di sini, ini Raden Arya Wiraatmaja. Nih ditulis nih. Nih, Raden Arya Wiraatmaja. Tulis Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta, terus pendiri koperasi di Indonesia Raden Arya Wiraatmaja. Beda ya, Bapak Koperasi siapa? Bung Hatta. Kalau pendiri koperasi Indonesia Raden Arya Wiraatmaja. Sudah selesai menulisnya? Di sana kalau enggak di kelas kemarin dulu yang di rumah. Arya Wiraatmaja. Raden Arya Wiraatmaja. Apa Ustaz? Oh iya. Ini nih, Nak. Ini nih, ada di layar. Juga highlight nih. Aku sih hilang-hilangan di keluar masuk. Siapa yang keluar masuk? Beres. Oh. Ya, nanti bisa dibaca di materinya ya. Ustazah udah kirim tadi di grup kok pagi. Materi hari ini. Nah, kita berlanjut ya ke kalimat utama ini pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman buka halaman 126. 126. Di sini ada kalimat utama. Masih ingat nggak kalimat utama itu ada 5 aja? Di depan, di awal atau di depan, di akhir, ada lagi di tengah. Yang di awal namanya apa? Paragraf atau kalimat utamanya? Paragraf deduktif. Akhir induktif. Kalau di tengah, kalau ada di depan di belakang namanya campuran. Deduktif di awal, generatif di tengah, induktif di akhir, campuran itu awal dan akhir. Teman-teman, Ustazah udah kirim di grup ya hari ini, jadi bisa dibaca. Kalau bisa, grup info itu jangan dihapus. Kalau grup kelas boleh dihapus. Kalau grup info jangan dihapus, maksudnya isinya. Jadi biar kalau misalnya ada materi dulu saja buat belajar tuh masih ada. Ustazah juga nggak pernah hapus kok. Ini belajar tentang kalimat induktif sama deduktif. Induktif tadi di awal apa di akhir? In. Di akhir induktif. Kalau awal D ya. In itu ingat aja, induk ayam itu akan ngebiarin anaknya makan duluan. Dia belakangan. Jadi kalau induk itu pasti belakangan. Ada di akhir ya. Nah, cirinya diawali kata yang menunjukkan simpulan seperti kata jadi, oleh karena itu, dan dengan demikian kesimpulannya adalah itu berarti kalimat utamanya di akhir. Contohnya, kooperasi berasal dari kata kooperasi yang berarti kerjasama atau pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan lebih ringan. Jadi, kooperasi adalah bekerja sama-sama secara teratur, direncanakan, dan dilakukan terus-menerus.
Ini kalimat utamanya ada di akhir karena ada kata apa? Ada kata apa? Jadi. Jadi itu menunjukkan sebuah kesimpulan. Makanya ketika ada kata jadi, oleh karena itu dan dengan demikian maka ada di akhir kalimat utamanya. Kalau kalimat utama kita tulis semua yang akhir ini. Nah, ini dia. Jadi kalimat utamanya adalah jadi koperasi adalah bekerja bersama-sama secara teratur, direncanakan dan dilakukan terus-menerus. Sampai sini paham? Paham. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ini kalimat utama deduktif atau di awal. Cirinya ada pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya menjelaskan kalimat pertama. Lalu ada kata kunci yang diulang di kalimat selanjutnya. Contohnya ini, tujuan koperasi antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan barang dengan harga murah. Ini menjelaskan kalimat yang pertama. Lalu ada kata anggota koperasi yang merupakan kata kuncinya. Hal ini disebabkan karena koperasi, ada kata kunci lagi, tidak mengambil keuntungan. Hal ini menjelaskan paragraf kalimat pertama. Lalu membeli barang di koperasi dapat dicicil pembayarannya. Ini juga menjelaskan tujuan koperasi ya. Keuntungannya, setiap tahun anggota koperasi mendapatkan SKU atau hasil sisa usaha. Di sini ada koperasi yang diulang-ulang kata-katanya dalam kalimat selanjutnya. Itu menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi ada kata-kata kunci ya. Kalau cuma kata yang dan itu mah bukan. Ini kata kuncinya. Inti dari itu tuh tentang koperasi. Berarti kalau diulang-ulang dia ada di pertama. Nah, ini kalimat utamanya. Tujuan koperasi antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, pembelajarannya sampai sini. Ada yang mau bertanya? Yakin? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak, ini tugas hari ini. Silakan ditandain halaman 127, nomor 1 dan 2 aja. Bagian ayo berlatih, lalu mengerjakan evaluasi subtema 3 hanya PKM dan bahasa Indonesia, tapi PG dan esai. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Nggak ada. Kalau tidak ada, bahasa Indonesia dan PKM aja. Ya. Halaman 140. Besok teman-teman hari Jumat bawanya tema H ya. UJK tema G-nya hari Senin. Ustazah hari Senin nggak masuk, nggak ngajar karena harus ada penilaian ke sekolah lain. Jadi nanti kalian UJK tema G hari Senin. Hari Jumatnya bawahnya tema H. Di sini sama guru lain. Jadi guru lain mengawasi aja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya teman-teman yang di Zoom. Oh, ada Razan juga. Selamat datang. Selamat datang. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat mengerjakan tugas dan belajar lagi. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Alena. Warahmatullahi wabarakatuh.